Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maya Aska, masih di segmen obrolan mistis kita. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai cerita mistis menarik di saat pendakian Gunung Gede. Untuk kali ini narasumber kita memang peka terhadap hal-hal mistis. Untuk cerita lebih lanjutnya, tetap saksikan di segmen Otista, obrolan mistis kita. Itu pengalaman mistis kakak di Gunung Gede ya? Iya. Nah itu kan katanya teror juga nih di Gunung Gede pada saat kakak pendakian ke sana. Iya, pendakian. Itu terornya seperti apa? Terornya, jadi singkat cerita begini. Kita nih ada personil 9 orang, tim gua dari Jakarta, terus mau nanjak ke Gunung Gede. Itu posisi abis sholat Idul Adha, kita langsung berangkat sekitar jam 9-an. Kita titik kumpul di rumah temen, terus udah packing, akhirnya kita perjalanan menuju ke base camp. Itu personil tuh ada 3 laki-laki, 6 perempuan, ada Chandra, ada Ayung, ada Nindi, ada Arsy, ada Sherin, ada Kasusan, Kahilma, terus aku sendiri sama satu lagi laki-laki deh, Alam namanya. Berarti laki-laki 4? Iya, 4. Kita naiklah dari Jakarta menuju ke base camp Gunung Gede. Sampai di Gunung Gede, di base campnya nih, kita pakai salah satu base camp yang ada di sana. Memang dia terkenal karena kebetulan kami lewat Via Putri. Udah sampai di base camp, gue sama teman-teman nih bersih-bersih, terus packing peralatan lagi biar perjalanannya enak gitu. Udahlah, kita udah mandi, udah makan, udah isi energi semuanya. Langsung kita berangkat siangnya itu jam sekitar habis zuhur. Jam 1-an kali ya? Iya, mungkin. Kita naik kan ke pos 1. Memang dari base camp ke pos 1 itu kan perjalanan lumayan ya. Di situ kita masih ngerasain biasa aja. Feel masih kayak bercanda-bercanda, masih apa ya namanya? Gak mikirin mistis. Gak mikirin ya. mistis. Masih menghirup udara segar gitu, karena kami kan dari kota gitu. Saking ya. happy-nya lah. Saking happy-nya. Udah mulai di pertengahan mau sampai pos 1 itu perjalanan canda tawa segala macam. Mulailah ketemu di titik situ. Temen gua udah mulai ngerasa nggak enak nih. Udah berat kan, udah dilihat dari mukanya, udah lemes gitu. Terus gue cuman mantau doang. Ini kayaknya namanya Kasusan. Ini kayaknya Kasusan udah lemes nih mukanya. Udah tuh, karena dia juga kan orangnya maksudnya berisi, jadinya ngap gitu mungkin ya. Iya. Terus udahlah, kita mau sampai pos 1 perjalanan. Pos 1 itu kan jalurnya melingkup gitu ya. Iya, kayak perkebunan. Iya. Kita berhenti di situ. Temen gua yang namanya Chandra tuh, dia berhenti. Kita lagi asik perjalanan, tiba-tiba ngeberhentiin, stop dulu gitu. Kenapa gituan? Lu denger nggak suara gamelan gitu? Hah, gamelan? Coba lu diem. Kita dengerin semuanya. Bener itu suara gamelan. Kayak bener-bener ada orang hajat di atas gunung. Kan impossible ya kak ya. Terus kita semua merinding lah di situ, merinding. Karena semuanya denger ya? Iya, karena semua dengar. Terus kita mau nggak mau, udah jangan hiraukan suara itu. Udah yuk kita lanjut lagi. Bentar lagi pos 1, gerbang pos 1 kan. Udah sampai pos 1 kita ngelingkup, naik, ngeres sebentar pos 1. Langsung lanjut pos 2. Lanjut. Itu yang Kasusan tadi nih, udah ngerasa ngap lagi, udah nggak kuat mungkin kayaknya ya. Bentrokan energi juga udah mulai ada gituan. Lanjut, kita personil bersembilan ini seperti biasa atur posisi, menyilang laki-laki perempuan gitu kan. Lanjut pos 2, sepanjang jalan ya masih menikmati, karena itu keadaan udah malam juga ya kak. Kita sampai pos 1 itu kan maghrib. Abis maghrib kita langsung lanjut pos 2. Langsung di pertengahan jalan tiba-tiba kita ketemu pendaki nih di pos 2.
pendaki bertiga. Dan dia salahnya apa kak? Pakai celana jeans pendaki itu. Terus dia bener-bener kakinya kram sampai dia selonjor begini kan. Kami kaget dong. Kita kaget, terus ada teman gua, "Bang, kenapa bang?" gitu kan, karena dia bertiga ya. "Ini bang, kakinya kram." Terus gue dateng lah. "Lagian sih bang, pakai celana jeans," gue bilang gitu. Akhirnya udah kram nih, udah kita obatin lah, kita bantu mereka. Di situ cuma ada tim gue sama tim dia doang, yang bertiga tadi nih. Nah, dia udah nggak kram nih kak, kakinya udah nggak kram. Tinggal kita lah, mereka melanjutkan perjalanan. "Bang, duluan ya." Oh, dia naik juga? Ya, "Bang, duluan ya," kata anak bertiga ini, laki-laki ini. Aku ngeliat ke pohon, lihat di pohon kok ada laki-laki gede tinggi. Gue bilang gitu. Tapi kok dia nggak mau dikeliatin mukanya. Jadi pakai topi dia nunduk, gede tinggi lah di bawah pohon itu. Jadi tahun 2018 itu kan Via Putri itu tanjakan pos 2 itu ada pohon di tengah-tengah tuh. Itu di situ. Terus gue bilang, "Kok itu laki-laki nggak turun-turun?" Gue bilang gitu kan. "Wah, dia kayaknya nungguin tim kita nih." Gue bilang gitu, dalam hati doang. Bener, kita lagi habis ngeres, kita langsung nanjak dari pos 2 ke pos 3 ya, itu perjalanan. Di pos 2 itu atur posisi lagi nih, menyilang lagi ya. Gue ada di barisan kedua nih. Gue ada di barisan kedua, terus Kasusan ini di barisan ke-6 dari barisan kami. Tiba-tiba Kasusan ngejerit. Kita lagi asik jalan, ngejerit. Dalam hitungan gue sih udah bilang ya, udah 3 kali nih. 1, 2, 3, dalam hitungan ketiga dia pasti kram. Gue bilang gitu. Terus akhirnya dia teriak, "Tolong, kaki gue kram," gitu kan. Tolong, dia beneran udah nangis histeris sampai dia nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Iya, udah gemeteran. Bener-bener langsung ngedeprak di bawah tanah situ. Temen gue langsung dong, kita speechless semua, nengok ke belakang. Wah, iya nih udah terdampar gitu loh kak. Oh, dia udah sempet pingsan gitu, jatuh. Bener-bener nggak bisa, kayak orang lumpuh ibaratnya. Terus kita turun lah dari yang atas tuh, turun ke bawah, bantuin dia, digendong langsung kan, digendong. Kita turun, balik lagi ke pos 2. Balik lagi ke pos 2. Padahal, gue sempat ngomong, padahal kita tadi abis bantuin orang yang cedera kram. Kok tim kita ngaramin? Gue bilang gitu. Gue di situ udah tanda tanya, oh berarti di pos 2 ini mungkin mistisnya itu. Dalam hati doang, nggak berani ngucapin sama sekali. Akhirnya singkat cerita, langsung kita di situ buka tenda mau nggak mau. Briefing dulu, iya kita briefing dulu. Sebenarnya briefing dulu. Kita mau gimana nih? Teman kita ada yang cedera gitu kan. Nggak mungkin kita lanjutin gitu kan. Terus karena kerendahan hati kita mungkin ya, egois di situ masih udah menurun, nggak ada sama sekali, yang ada cuman panik di situ karena itu bener-bener teror menurut kita ya. Tiba-tiba di luar dugaan kita. Oke, kita buka tenda 2 tuh di situ. Kita bagi 2 karena 9 orang kan. Iya. Nah, udah tuh. Tapi gue lihat lagi di balik semak-semak itu kak, ada perempuan nih kayak ngintip gitu loh. Ngintip, tapi dia matanya nggak kelihatan. Ketutup rambut? Iya, ketutup nih. Tapi dia jadi semak-semak di depan pos yang kita tempatin itu. Kita buka. Dia ngelihat gitu, kebuka. Kayak ngebuka jendela gitu ya. Gitu. Mungkin siapa tuh malam-malam buka tenda di situ mungkin ya. Terus udah tuh gue cuma bisa diam di situ karena gue nggak bisa, maksudnya temen gue juga kadang ada yang percaya dong atau enggak ya. Udah, gue cuma bisa diam, gue cuma bisa baca-baca segala macam. Akhirnya kita tidur. Nah, tidur nih di pos 2 tadi, kok ada suara rintihan nangis gitu. Perempuan? Iya, perempuan. Terus gue bilang dalam hati gue, itu kayaknya suara perempuan dari arah semak-semak tadi ya. Terus udah singkat cerita itu ada yang ngejerit suaranya. Iya, suara yang ngejerit gitu. Terus cuman memang suaranya begitu, nyaring gitu dong. Siapa ya tengah malam? Sempat gue bangunin teman gue. Siapa ya tengah malam ngejerit gitu?
udah sih gitu. Teman gue cuman udah sih, lu mah mistis terus di gunung gitu kan. Lu mah di mana-mana mistis terus gitu. Enggak beneran, gue cuman denger doang, gue bilang gitu. Udah, karena temen gue tuh gitu. Kalau gue udah mulai aneh-aneh gitu. Ya dia ngilangin rasa takutnya Ya juga. mungkin. Udahlah kita tidur nih. Udah sampai pagi, itu gangguan-gangguan selama kami di pos 2. Bangun pagi, beresin tenda, kita briefing lagi, ini mau lanjut perjalanan atau enggak, karena ngelihat kondisi dari temen gue sendiri udah kasihan banget ya. Karena kita nggak mungkin ngelanjutin kalau misalnya teman kita dalam keadaan begitu. Cuman kita ada 50-50, ada yang mau naik, ada yang mau turun. Terus gue bilang kalau emang mau naik satu, naik semua. Kalau mau turun satu, turun semua. Kita pulang satu, pulang semua. Karena tujuan kita mendaki itu bukan puncak, tapi pulang ke rumah dengan selamat gitu. Ya udah, kita coba dulu yuk gitu. Kita coba dulu buat naik ke pos 3. Nah, udah tuh. Habis pos 3 nanti lanjut lagi pos 4 selama briefing itu. Oke. Susan masih sanggup nggak gitu. Kita sempat nanya juga. Sanggup, dia bilang gitu. Tapi teman kita ada Kak Nindi, beneran lu sanggup gitu, udah mendingan kita pulang aja gitu. Ini penengah Kak Nindi juga kan. Terus udah tuh, ya udah kita naik dulu gitu ke pos 3 jam 9 pagi itu. Setengah 10-an kita naik dari pos 2 ke pos 3. Itu udah banyak pendaki lain di situ. Oke, kita nggak mungkin berantem di depan pendaki lain kan, karena egois kita. Langsung lanjut ke pos 3 itu cuman ngerasain dongkol gitu, gimana sih? Kesel gitu kan. Kesel. Ada rasa keselnya, ada rasa ya cuman diem doang gitu. Kenapa ya kejadian ini terjadi gitu? Kenapa harus di tim kita juga ngalamin gitu? Akhirnya udah sepanjang itu cuman bisa apa ya, yang tadinya bercanda-bercanda gitu jadi murung. Jadi gue kayak loh, kok ini kenapa ya jadi beda, perasaannya beda. Udah sampai pos 3 nih, perjalanan pos 3 nanjak, udah sampai pos 3. Oke, kita rest dulu, lanjut lagi nggak, briefing lagi kan, karena kita masih lihat kondisi Susan sendiri sih. Terus kata Susan bilang nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Lanjut, kita pos 4 itu, lanjut pos 4 itu udah mulai trouble lagi tuh. Di situ benar-benar energi kita bentrok, beradu, saling egois. Bahkan kita sampai kalau bisa itu berantem kayaknya. Ada perdebatan gitu. Ada yang mau mundur, ada yang mau maju. Itu semakin perdebatan semakin panas gitu. Terus akhirnya ada salah satu penengah, ada namanya Ayu, temen gue juga, dia bilang udah ayo kita turun aja semua gituan. Kita sampai, itu bener-bener kayak drama sih. Itu bener-bener petualangan banget itu Kak. Sampai ada perdebatan begitu, udah kita semua pulang gitu. Oke, kita turun. Itu bener-bener dari pos 4 udah sampai nih, mau menuju pos 4 gitu, maksudnya kita perdebatan di situ, udah akhirnya turun. Semuanya turun? Iya, semua turun. Ya udah turun, tapi di situ juga masih ada egois yang pengen sampai Surken, karena sebentar lagi memang Surken ya. Kita kenapa nggak sampai Surken baru kita turun gitu kan? Kita buka tenda dulu, istirahat. Ada yang sempat bilang begitu, temanku juga. Baru kita pulang turun. Nggak bisa begitu katanya. Kalau memang kita mau pulang satu, pulang semua gitu. Akhirnya kita ya udah turun aja deh. Udah dari turun itu Kak, udah misah sendiri-sendiri tuh. Maksudnya udah nggak udah saling bodo amat berarti ya. Iya. Udah nggak terlalu kayak pertama kali naik kan rapat posisi rapat gitu. Ini udah bodo amat gitu. Turunlah menuju ke base camp ya. Di pos 3 nggak ada gangguan apa-apa. Pos 2 juga yang semalam dilihat nggak ada gangguan orang gede tinggi itu. Pos 1 mau menuju ke base camp itu kayak ada aura apa ya namanya, yang mengikut tapi sosoknya perempuan gitu. Kan ada aliran sungai gitu kan, mau menuju di sawah-sawah itu ada aliran sungai. Terus temen gua ada yang cuci muka di situ, si Alam cuci muka. Terus gue bilang, "Lam, lu ngapain di situ?" "Enggak apa-apa, akhirnya segera aja gitu." Dia cuci muka. Akhirnya kita sampailah di base camp. Di base camp kita bersih-bersih, kita makan.
Tapi masih ada perasaan yang ngeganjel. Itu sampai base camp jam berapa? Sampai base camp itu jam Sore? enggak, udah malam. Oh, udah mana? Abis Isya jam 8-an kita sampai base camp. Kita terus bersih-bersih, terus makan, kita storytelling di base camp itu karena kan jauh dari ini ya. Dari tempat yang gangguan itu. Sempat nanya juga, lu kenapa San, kok bisa kram gitu. Gue nggak tahu, tiba-tiba kaki gue kram, padahal gue emang dari pos 1 terus mau ke pos 2 itu emang gue nggak kenapa-napa. Di situ sempat bercanda Kak sama pendaki yang kita bantuin itu. Sempat ketawa-ketawa juga. Terus gue langsung nyeplosin aja, apa gara-gara si gede tinggi itu ya, gue bilang gitu. Emang lu ngeliat apa nih gituan. Terus gue bilang, udah nanti aja ceritanya pas udah pulang ke Jakarta, gue bilang gitu. Oke lah, makan tuh. Si Susan masih kita ituin, Dipijitin? iya masih dipijitin. Tapi dia udah ngerasa enakan gitu pas udah sampai base camp. Udah sampai base camp, terus kita akhirnya udah beres nih, udah bersih, kita pulanglah ke Jakarta. Di mobil kita cuma bisa tidur karena saking capeknya, terus kram semua sekujur tubuh, udah pegel semua kayak bawa carrier 80 liter gitu. Ada Kram sesuatu semua. kayaknya tuh. Iya. Terus udah gitu sampailah kita di Jakarta ya, di rumah tempat masing-masing. Kita pulang, besok lah kita bersih-bersih alat, sekalian kita makan-makan, terus storytelling. Terus akhirnya ada teman gue si Chandra nih, tiba-tiba datang, bener tahu kenapa gituan, bener yang lu bilang itu tuh beneran kodam dari orang base camp situ, yang orang sosok gede tinggi ini. Lu kata siapa Chan gitu kan, gue habis urut, dia bilang gitu. Habis urut, iya. Terus gue sambil nanya-nanya, bang, masa temen gue tiba-tiba kakinya kram di pos 2. Nah terus temen gue yang bisa lihat itu, dia ngeliat sosok gede tinggi, itu beneran gak sih bang gitu kan. Terus kata tukang urutnya, beneran itu memang kodam yang di situ. Terus gue bilang, kodam apa sih, gue bilang gitu kan. Itu loh kayak nyerupain gitu wujud dari yang aslinya, memang dia penunggu situ asli. Nah itu sampai merinding, si Chandra sampai bilang, iya beneran itu memang asli dari situ. Gue bilang lagi, itu berarti bener dugaan gue. Dalam hitungan ketiga pasti salah satu dari temen gue ada yang kram. Itulah. Terus gue bilang aja, lu sih nggak pada percaya sama gue, lu selalu bilang gue tuh mistis, tapi tuh gue ngeliat, gue bilang gitu. Karena di situ kayak ketawa-ketawa. Susan juga alhamdulillah udah kondisinya balik sih. Pas pulang udah enakan? Iya udah enakan kita. Itu sampai rumah masih ada yang diganggu nggak sama sosok yang tinggi gede itu? Sebenarnya nggak ada yang ganggu, cuman kalau gue sendiri masih mungkin ya masih ngikut. Nggak tahu ini sosok gede tinggi yang dari sana atau memang dari jalanan terus ngikut itu ke bawah sampai rumah. Itu kayak gimana? Pernah ditampakin gitu? Iya, jadi setiap jam 2 malam nih, nggak tahu itu dari aura mana, dari pemuda atau dari mana, jam 2 malam selalu dibangunin. Selalu dibangunin, lihat ada gua di sini. Terus gua kan kayak ngelongok gitu, mana gitu. Cuman kayak sekilas nih, karena kamar gua kan pakai tirai gitu, terus samping pintunya ada jendela, dia kayak sekeliling gitu. Oh, kayak bayangan hitam itu. Hilang, terus nanti muncul lagi. Terus gue kadang kayak bangun gitu, ngapain sih dia suruh ngeliatin gitu, ngapain dia suruh ngeliatin sosoknya, gue kan beda gitu. Udahlah, setiap jam 2 malam gitu Pak, selalu dibangunin. Nggak tahu itu dari sosok gede tinggi yang dari gunung gede atau nggak tahu. Tapi sampai sekarang masih suka ngeganggu? Masih, cuman udah nggak separah. Udah nggak separah pertama kali turun. Bener-bener kita kemanapun pergi nih kayak ada yang kayak merasa diikutin sama sesuatu yang di belakang ya? Lagi dipantau gitu, kok kayak ada yang mantau gitu, tapi nggak ada. Tapi kalau dari penglihatan gue ya dari tadi ya, pertama kali ngelihat yang gue lihat yang itu, yang tinggi gede itu kayak hologram ya, nggak ada bentuk, cuma kayak bayangan kita nih, kayak hitam tapi gede gitu.
itu sebenarnya kalau yang gue lihat itu bukan dari gunung, tapi ada silsilah keluarga, dari keluarga itu yang dinamakan jin nasab. Entah dulu dari kakeknya atau dari neneknya dulu pernah ada yang punya jin itu, jadi dia nggak akan mau lepas. Jadi dia nanti milih siapa yang bakal mau ditemenin sama jinnya itu. Itu yang namanya jin nasab. Nggak akan pernah putus. Jadi setiap jam 2 malam gitu selalu dibangun. Gangguannya tuh tiba-tiba kayak orang direp-rep gitu, kebangun sendiri. Kayak Jadi kan kayak ditaruh jalan langsung kebangun. Kaget gitu ya. Gitu. Selalu lihat jam, jam 2 ada apa ya? Ternyata suruh ngeliat dia sosok si hitam itu. Coba kalau pas bangun nih, kan dibangunin jam 2 tuh. Kan pas banget jam 2 waktunya sholat tahajud kan. Kebetulan suka sama. Iya, kalau bisa selesai sholat tahajud diajakin komunikasi dulu. Kayak misalnya kalau bener kamu khodam saya, coba kamu tunjukin pergerakan kamu. Ibaratnya kan dia bisa bangunin lu tidur tuh, ya kan, dia bisa nyolek dong. Dalam artian berarti dia energinya besar karena bisa nyolek kita. Kalau dia nggak bisa nyolek kita, itu energinya belum ada apa-apanya. Tapi kan ini udah sampai dicolek kan. Kalau bisa, kalau emang penasaran dan berani, coba bilang, coba dong sentuh pundak kanan atau pundak kiri. Biasanya kalau memang ada kodam di badan kita, dia akan nyentuh. Tapi nggak boleh ada orang di sekeliling kita sholat. Jadi mungkin sosok yang tinggi hitam itu yang kakak lihat sama kayak di gunung, yang ngikutin kakak sampai ke rumah, itu bukan dari gunung. Dari mana? Itu yang tadi aku bilang jin nasab. Coba tanyain, make sure lagi ke keluarga, pasti ada. Entah itu dari tingkatan nenek atau kakek, itu pasti orang zaman dulu tuh pasti punya. Tapi nggak semuanya bisa nurun ke anak cucu. Hanya orang tertentu? Ya, dia bisa milih loh energi siapa yang cocok sama dia. Makanya sering banget kan dibangunin kan, suruh ngerasain kehadirannya dia ada di situ. Kalau sosok dari gunung itu dia nggak akan betah ngikut sama kita, karena dia lebih nyaman tinggal di tempat yang lembab, jarang dijamah. Terus kekuasaannya dia juga besar di sana. Nggak dia ikut ke kita kan energinya banyak kan. Di rumah itu kan banyak keluarga gitu kan, aura kita juga nggak klop lah sama dia biasa ada di gunung, terus ngikut itu nggak mungkin, karena memang energi sosok gunung itu nggak akan bisa kita bawa. Sempat kalau itu nangis juga Karena takut ya, karena merasa kenapa sih gue selalu diteror sama dia gitu kan. Aku kasih masukan aja, jangan tinggalin sholat malamnya, karena kan itu bangun jam 2 itu kan pas banget tuh dibangunin sama dia. Coba ajakin dia dalam hal kebaikan. Dia mau nggak ngikutin lo sholat nih? Biasanya kalau misalnya dia kodam kita, dia selalu ngikut apa yang kita lakukan. Tuh. Jadi kalau gue sholat nih kak, dia tuh berasa kayak ada di depan kita nih, sambil ngeliatin, bener-bener ngeliatin gue sampai selesai. Assalamualaikum. Kalau sosok kodam nggak pernah ada yang di depan kita. Kalau kodam itu ada di belakang, kiri atau kanan. Karena tingkat kita sama kodam itu, kodam bukan apa-apa kita. Dia itu seperti bayangan yang ngebantu kita. Jadi kalau misalnya dia ada di depan kita lagi sholat, itu berarti jin atau setan. Makanya jangan kalah, lunya tuh jangan kalah sama dia. Walaupun dia mencoba buat ngebatalin sholat lu, tetap aja lu harus fokus, harus khusyuk. Kanan kiri gue juga kayak jadi ada yang ngikutin gitu. Kayak berasa dia selalu ada di belakang. Iya, di sisi manapun dia kayak ngelingkar gitu. Tapi kalau sujud terakhir itu kan lama ya. Dia tuh kadang kayak ada Indihin kepala. Bukan indihin kepala, di samping-samping kita, tapi dia tuh kayak ngerasa ada banyak di belakang, Ngikut gitu, kayak ngikut. di belakang, di kanan kiri, sini samping sama depan.
coba deh ajakin komunikasi. Tapi sebelum sholat bakar dulu gaharu. Tahu kan? Dupa yang kerucut. Nah, biasanya kan kalau sosok kodam itu lain sama setan ya. Kalau kita bakarin gaharu itu biasanya kalau setan kan marah ya. Karena dia nggak suka tuh bau kayak gitu. Sama aja kayak kita ngasih sesuatu ke dia tapi dianya nggak suka sama itu. Tapi kalau sosok kodam kita bakarin itu, dia nyaman. Gitu. Ini sebenarnya auranya udah panas sih, udah mual ya. Sakit banget nih Kepala. Stop. Dari tadi pun aku kayak ditekuk. Dari tadi juga Kak Umi cerita juga kayak tertahan ya. Kayak nggak boleh untuk diceritain. Mungkin dari ceritanya Kak Umi ini bisa gue simpulin bahwa sosok yang tinggi hitam itu dalam artian kodam itu bukan kodam dari si basecamp ya, orang basecamp ya tadi bilangnya ya. Bukan dari sosok orang basecampnya, tapi dia itu memang penguasa yang di pos 2. Karena setiap pos di Gunung Gede itu memang punya penjaganya beda-beda. Dan tergantung auranya juga. Kalau misalnya kita naik auranya lagi nggak bagus, yang hadir juga sama gitu. Iya. Dan mungkin Kak Umi sama temen-temennya nolongin yang si 3 pendaki ini, dia habis melakukan kesalahan, terus dikasih sakit, kakinya nggak bisa jalan, dibantu sama Kak Umi, mungkin dia nggak terima, bisa jadi kayak gitu. Ya kan kita nggak tahu ya kesalahan dia apa gitu kan. Nah betul, kita harus ya saling menghargai lah ya. Mungkin dari ceritanya Kak Umi bisa gue simpulin seperti itu. Nah dari Kak Umi ada pesan dan kesannya nggak nih untuk teman-teman yang mungkin pencinta alam juga, bisa Kak Umi kasih pesan dan kesannya supaya nggak kejadian lagi nih yang Kak Umi alami. Iya. Oke, pesan dan kesan dari gue buat para pendaki pemula apalagi ya. Kalau mau naik gunung itu jangan pakai celana jeans, usahain pakai celana training yang agak benar-benar dikit gitu ya. Celana anak pramuka gitu kan ada ya yang kantongnya banyak, celana PDL namanya. Kalian bisa pakai itu, terus juga kan itu menghindari dari kerang ya. Terus kita namanya bermain di alam bebas itu dari segala ucapan ya kan. Betul. Dari segala tingkah laku kita tuh benar-benar harus dijaga karena kita bermain di alam bebas. Siapapun di sana pasti ada kejadian-kejadian yang gak akan pernah kita maksudnya duga-duga dari Jakarta misalnya kayak yang kejadian tadi gua rasain gak pernah diduga sama sekali. Betul. Tiba-tiba sampai di sana kejadian. Nah itu buat warning buat kita. Betul. Peringatan buat kita, intinya satu, ucapan, tingkah laku, terus pakaian harus yang benar. Itu sih pesannya. Betul. Jadi buat kalian yang ibaratnya mau naik gunung tapi dengar cerita kayak gini, nggak usah takut. Naik gunung aja. Kita juga nggak mau ya mengalami hal-hal mistis kayak gitu. Nggak semua orang kok ngalamin kayak gitu. Intinya yang tadi Kak Umi bilang harus jaga sikap, perilaku, terus juga pakaian yang safety ya. Jangan kita sakit kedinginan bilangnya kesurupan. Nah, kan sekarang banyak yang kayak gitu karena tingkat kesadaran kita sendiri untuk bawa alat-alat yang memang harus dibutuhin di pendakian kadang kan suka disepelekan. Gitu. Mungkin kalian bisa ambil pesan dari Kak Umi juga, terus juga kalian bisa ambil hikmah dari video ini, kalian bisa ambil pelajarannya ya, biar nggak mengalami hal yang sama gitu. Nah buat kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa support terus channel-channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa di follow juga Instagram Maya True Story dan Instagramnya Kak Umi yang ada di bawah ini. Mungkin sekian cerita dari Kak Umi. Maya dan Kak Umi pamit undur diri. Salam misteri Maya True Story.
Makasih ya Kak Umi udah mau berbagi cerita di channel Maya True Story. Dan buat kalian yang punya cerita horor menarik dan ingin menjadi narasumber kami, silakan kirim cerita kalian ke email yang ada di bawah ini.